Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Haifa Aulia Rahman dengan NIM 2305823. Saya dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam kontemporer di negara Iran. Iran termasuk salah satu negara tertua di dunia bila ditelusuri dari sejarah perkembangan Islam di Iran yang awalnya bukan saja bermula dari kerajaan Syafawi, tetapi sejak dinasti Xidia yang berkuasa pada tahun 1256 sampai dengan 1336. Bahkan, Exposito justru mengatakan bahwa Iran memiliki salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu pada tahun 2700 sebelum Masehi. Dalam sejarahnya yang begitu panjang, akhirnya memasuki tahun 1979, Iran menjadi negara Republik Islam. Nah, sejarah ini tuh bermula dari kemenangan oposisi Ayatullah Khamenei sebagai tokoh revolusioner dan tokoh Syiah. Oke, di sini saya selanjutnya akan membahas tentang demografi negara Iran. Pada tahun 2006, populasi Iran sebanyak 70 juta dan suku dari populasinya berumur kurang dari 15 tahun. Penduduk Iran juga merupakan sebuah penduduk yang memiliki keragaman suku dan bahasa. Lebih kurangnya ada 70% dari populasinya adalah bangsa Persia sebagai kumpulan etnik yang menggunakan bahasa Iran. Suku-suku yang tergolong dalam bangsa ini ialah suku Persia, suku Kurdis, suku Gilaki, suku Majandarani, suku Lur, dan suku Balochi. Mayoritas penduduk Iran beragama Islam. 89% dari penganut Islam tergolong dalam mazhab Syiah. Selebihnya adalah Sunnah wal Jamaah. Agama-agama lain yang dianuti penduduk Iran ialah agama Majusi, agama Yahudi, agama Bahai, agama Mandean, dan agama Kristen. Nah, Iran sebelum itu bernama Persia yang masuk wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab pada tahun 644 Masehi, namun hanya sebagai provinsi. Nah, sedangkan ibu kota dari negara Iran adalah kota Teheran. Negara Iran adalah negara pegunungan yang terletak di daerah timur tengah di belahan utara bumi. Lalu di sebelah barat negara Iran berbatasan dengan Azerbaijan, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Kaspia, di timur laut berbatasan dengan Turkmenistan, di sebelah timur berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Turki, lalu di sebelah selatan dengan Teluk Oman dan juga Persia. Selanjutnya adalah sejarah masuknya Islam ke Iran. Peradaban awal utama yang terjadi pada daerah yang sekarang menjadi negara Iran adalah peradaban kaum Elamid yang telah bermukim di daerah barat daya Iran sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 1500 sebelum Masehi, suku Arya mulai berimigrasi ke Iran. Suku utama dari bangsa Arya, suku Persia, dan suku Medes bermukim di Iran. Nah, satu kelompok bermukim di daerah barat laut dan mendirikan kerajaan Media. Kelompok yang lain hidup di Iran Selatan, daerah yang kemudian orang Yunani itu menyebutnya adalah Persis, yang menjadi asal kota nama Persia. Bagaimanapun juga, baik suku bangsa Medes maupun suku bangsa Persia menyebut tanah air mereka yang baru sebagai Iran, yang berarti tanah bangsa Arya. Penyebaran Islam di Iran dimulai sejak berakal dari penaklukan oleh kaum muslim di Farsi. Nah, kejadian tersebut itu menghabiskan waktu yang lama. Meski semula Islam mendapatkan penolakan dalam waktu yang lama, akhirnya diterima secara bertahap oleh sebagian besar penduduk Farsi. Selain itu, orang-orang Iran telah menetapkan pemberlakuan berbagai istiadat prasejarah Islam yang tertentu yang meliputi bahasa dan kebudayaan yang kemudian disadur ke dalam aturan hukum Islam atau syariat Islam. Nah, lama-lama dua adat istiadat tersebut mulai bergabung menjadi satu jati diri, yaitu Islam Iran. Penaklukan Arab terhadap Iran dimulai pada awal abad ke-7 Masehi pada pertempuran Al-Qadisiyah pada tahun 636 Masehi. Pertempuran ini berujung pada kekalahan Kekaisaran Sasania yang membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Nah, penaklukan ini tidak hanya bersifat militer, tapi juga membawa perubahan sosial dan budaya yang mendalam di Iran. Meskipun awalnya ada perlawanan terhadap penaklukan Arab dan agama Islam, sebagian besar masyarakat Iran pada akhirnya menerima Islam. Proses ini tidaklah seragam di seluruh wilayah, dan banyak juga yang mempertahankan elemen-elemen budaya dan agama Zoroastrianisme
Nah ini tuh menciptakan identitas Islam Iran itu yang unik gitu dengan penggabungan unsur-unsur dari kedua tradisi. Setelah penaklukan Arab, Iran menjadi bagian dari kekhalifahan Islam yang kemudian melalui periode dinasti-dinasti seperti Abbasiyah, Samaniyah, Seljuk, dan Safawiyah. Setiap dinasti ini memberikan kontribusi uniknya terhadap perkembangan Islam di Iran, baik dalam hal politik, budaya, maupun agama. Selanjutnya ada jejak-jejak peradaban Islam di Iran. Arsitektur Iran atau arsitektur Persia adalah arsitektur Iran dan sebagian wilayah Asia Barat, Kaukasus, dan Asia Tengah lainnya. Sejarahnya ini dimulai setidaknya pada 5000 sebelum Masehi dengan contoh khas yang tersebar di wilayah yang luas dari Turki dan Irak hingga Uzbekistan dan Tajikistan, dan dari Kaukasus hingga Zanzibar. Bangunan Persia sangat bervariasi dalam skala dan fungsi, mulai dari arsitektur vernakular hingga kompleks monumental. Selain gerbang bersejarah, istana, dan masjid, pesatnya pertemuan kota-kota seperti ibu kota Teheran telah menyebabkan gelombang pembongkaran dan pembangunan yang baru. Nah, di sini ada contoh dari bangunan-bangunan jejak peradaban Islam di Iran. Yang pertama itu ada Menara Azadi di Teheran pada tahun 1997 oleh arsitek Hussein Amanat. Ide-idenya ini didasarkan pada arsitektur Iran klasik dan pasca klasik. Selanjutnya yang kedua ada reruntuhan Persepolis yang dimulai pada abad ke-6 pada masa Kekaisaran Asmanidid. Terus selanjutnya yang terakhir adalah hiasan Iwan dan Mukarnas di pintu masuk Masjid Syah di Isfahan pada abad ke-17. Selanjutnya ada tokoh dan organisasi Islam di Iran. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokohnya. Yang pertama itu dimulai dari Imam Khomeini. Beliau adalah seorang marja atau dalam 12 Islam Syiah yang merupakan seorang mujtahid atau faqih yang ahli dalam syariah dan penulis lebih dari 40 buku. Tetapi ia dikenal karena aktivitas politiknya. Yang kedua ada Ali Syariati, adalah seorang sosiolog revolusioner Iran yang terkenal dan dihormati karena karya-karyanya dalam bidang sosiologi agama. Ia juga dikenal sebagai salah satu cendekiawan Iran termasyhur pada abad ke-20 dan ideologi revolusi Iran. Yang terakhir ada Mullah Sadra yang dikenal sebagai pemimpin kebangkitan budaya di abad pada abad ke-17 di Iran. Nah, dia itu hidup selama dinasti Safawi dan memainkan peran kunci dalam pengembangan budaya Islam dan Iran pada saat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi di negara Iran. Organisasinya itu adalah INSO, dalam kepanjangannya adalah Organisasi Standar Nasional Iran. Itu adalah satu-satunya organisasi yang kompeten di negara tersebut untuk pengembangan dan publikasi standar nasional. Organisasi adalah otoritas resmi pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pengambilan kebijakan, pengawasan yang baik di bidang standar, pembinaan sistem standar, dan menjamin mutu barang dan jasa. INSO dalam perjalanannya menuju keunggulan dan memainkan peran kunci dalam promosi layanan standarisasi, metrologi, akreditasi, dan penilaian kesesuaian, selalu berkembang dan mendapatkan reputasi dan pengakuan regional dan internasional gitu. Nah, standarisasi di Iran dimulai dengan penerapan undang-undang yang berat dan ukuran Iran pada tahun 1925. Dan struktur awal standarisasi nasional diletakkan dalam kerangka kantor afiliasi di Kementerian Perdagangan pada tahun 1953. Yang terakhir adalah kehidupan umat Islam kontemporer di Iran. Nah, yang pertama itu ada keseharian umat Islam. Sebagian besar penduduk Iran adalah Muslim, di mana 99,4% dari total penduduknya merupakan penganut berbagai mazhab Islam. Iran pun tercatat menjadi negara ke-7 yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Berdasarkan data resmi dari Pemerintah Republik Islam Iran, sebanyak 8 hingga 10% masyarakat itu bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang terdiri dari sekte Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Mereka itu tinggal di berbagai provinsi Iran. Selanjutnya adalah problematika kehidupan umat Islam di Iran. Pasca Perang Teluk, masyarakat Muslim Iran kembali berkabung nasional tepatnya pada 3 Juni 1989 oleh karena Khomeini meninggal. Nah, sebagai pemimpin spiritual tertinggi Iran, dia digantikan oleh Ayatullah Ali Khomeini. Di bawah kepemimpinannya para ulama dan dilibatkan dalam mereka itu melakukan perubahan atau reformasi kehidupan sosial dari corak kebebasan barat menjadi perilaku kehidupan masyarakat Muslim. Dari sinilah kemudian berlanjut ke babakan signifikan yang berkembang secara Islam di Iran sampai saat ini.
Oke, berdasarkan penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa Iran termasuk negara tertua di dunia, yaitu merupakan wilayah peninggalan Kerajaan Syafawi Persia. Kerajaan ini dikenal sebagai penyiar mazhab Syiah, dan karena itu masyarakat Muslim Iran sampai saat ini dominan berpaham mazhab Syiah. Setelah revolusi tahun 1979, negara Iran diproklamirkan sebagai Republik Islam Iran atau Islamic Republic of Iran atau Jumhuriyah Al-Islamiyah Iran. Negara ini tuh merupakan negara terbesar kedua di Timur Tengah setelah Saudi Arabia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.